Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru, dan pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara yang rindu mengikuti meditasi Alkitab, penuntun sederhana belajar Alkitab, di mana saudara dapat menelaah Alkitab dengan lebih sederhana. Dari sana juga saudara dapat membuat khotbah, sehingga membuat khotbah akan lebih mudah, dan saya akan buat sepanjang minggu ini, mulai hari Senin malam hingga pada hari Kamis malam. Nanti kita akan lihat evaluasi. Kita akan membuat di dalam atau melalui atau via Zoom. Jadi kita akan bertemu via Zoom, dan saya perlu mengirimkan link Zoom-nya. Maka saudara boleh masuk ke WA saya, ada di deskripsi channel ini, atau renungan pagi ini boleh WA kepada saya, sehingga saya bisa mengetahui nama dan juga langsung nomor WA, sehingga saya dapat mengirimkan link Zoom yang nanti kita akan gunakan. Ya, kita akan gunakan pada mulai Senin malam nanti pada penuntun atau cara-cara meditasi atau cara-cara belajar Alkitab secara sederhana. Jadi jangan lupa, silakan bergabung. Oke, renungan kita untuk pagi hari ini dengan judul Dalam Perhubungan dengan Allah. Dalam perhubungan dengan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kiranya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan firman-Mu dapat menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini dalam perhubungan dengan Allah. Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, berdasarkan ayat ini kita dapat memahami atau kita mengerti bahwa Yesus memiliki kebiasaan sendiri, bukan menghayal atau bukan dia lakukan hal yang jahat, tetapi di sana dia berdoa. Dia memiliki perhubungan yang akrab dengan Bapanya, dengan Allah. Kekuatan Kristus adalah di dalam doa. Kristus mengasingkan diri ke hutan kecil atau gunung-gunung, terpisah dari dunia dan dari segala sesuatu yang lain. Ia sendirian dengan Bapanya. Dengan kesungguh-sungguhan yang sangat, ia mencurahkan segala permohonannya dan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya dalam menggenggam tangan yang kekal. Bila mana cobaan-cobaan yang baru dan besar ada di hadapannya, ia akan pergi dengan diam-diam ke pegunungan yang sepi dan tinggal di sana sepanjang malam, berdoa kepada Bapanya yang di surga. Selama Kristus adalah teladan kita dalam segala hal, jika kita meniru teladannya dalam doa yang sungguh-sungguh dan tetap kepada Allah, agar kita peroleh kekuatan dalam namanya yang tidak pernah menyerah kepada penggodaan iblis untuk melawan segala siasat musuh yang cerdik itu. Apabila kita melakukan ini, kita tidak akan dikalahkan olehnya. Di tengah-tengah bahaya akhir zaman, satu-satunya keselamatan bagi orang-orang muda terletak dalam meningkatkan terus-menerus kewaspadaan dan doa. Orang muda yang mendapatkan sukacitanya dalam membaca firman Allah dan dalam jam permintaan doa akan selalu disegarkan oleh aliran dari pancaran hidup. Ia akan mencapai suatu ketinggian mutu moral yang terbaik dan keluasan pikiran yang tidak dapat dipahami orang lain. Perhubungan dengan Allah mendorong pemikiran yang baik, cita-cita yang mulia, pengertian yang jelas akan kebenaran, dan tujuan-tujuan tindakan yang agung. Orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan Allah seperti itu diakui oleh Dia sebagai putra dan putrinya. Mereka secara konstan mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperoleh pandangan-pandangan yang lebih jelas akan Allah dan kekekalan, hingga Tuhan menjadikan mereka saluran-saluran terang dan nikmat ke dunia ini. Kekuatan yang didapat dalam doa kepada Allah akan menyiapkan kita bagi segala kewajiban kita setiap hari. Ada suatu kuasa yang besar di dalam doa. Musuh kita yang besar itu selalu berusaha menjauhkan jiwa yang susah dari Allah.
Satu seruan ke surga oleh orang saleh yang paling hina adalah lebih ditakuti iblis daripada surat keputusan kabinet atau perintah raja-raja. Demikian renungan kita untuk hari ini. Inilah suatu teladan Yesus, di mana kekuatan, kuasa kita dapat peroleh kecuali kita melakukan hubungan, selalu berada di bawah kaki Yesus, selalu berada dekat dengan Yesus di dalam doa. Di dalam doa kita bisa lakukan, kalau di zaman Yesus mungkin Yesus pergi ke tempat yang sunyi, mungkin di luar dari rumah, mungkin dalam keadaan yang berbahaya sekarang, maka tempat yang tersendiri yang kita perlukan di dalam rumah kita barangkali adalah ruang tamu, barangkali adalah di kamar, di tempat kita tidur, mungkin di pojok dari ruang kamar itu, atau tempat tertentu dalam rumah yang aman dari kejahatan dari luar. Tetapi di tempat di rumah kita, senyaman mungkin kita memiliki hubungan yang erat di dalam doa dengan Tuhan. Maka dengan demikian itulah kekuatan yang akan memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Sejauh lutut kita dari lantai, maka sebenarnya sejauh itulah Allah dengan kita. Artinya bahwa sedekat lutut kita dengan lantai, sedekat itu pula Yesus dengan kita. Selalu berdoa, pasti kita akan memiliki kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kalau ini kita buat selalu, setiap waktu, maka sebagai anak-anak Tuhan, putra dan putri Allah, maka tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Selalu pasti akan ada solusi, karena Yesus selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita melalui hubungan kita yang selalu dekat dengan Dia melalui doa. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita pada pagi hari ini. Dan untuk menutup renungan ini, saudara dapat berdoa masing-masing. Dan mari kita saling mendoakan. Doakan juga kami yang membagikan pekabaran ini setiap waktu, kiranya diberikan kekuatan selalu. Saya juga akan berdoa saudara, semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan setiap waktu. Sampai jumpa renungan kita besok. Shalom.